Saudaraku, dalam setiap permasalahan di hidup kita, kita membutuhkan namanya pertolongan dari Tuhan. Katakan amin. Dalam setiap masalah dalam hidup kita, yang kita butuhkan adalah jawaban daripada Tuhan. Nah, biasanya ketika kita butuh Tuhan, Tuhan berbicara kepada kita, tapi Tuhan tidak berbicara. Yuk kita hari ini belajar tentang Yusuf. Saya tahu Bapak Ibu di rumah dan di gereja tahu cerita tentang Yusuf. Tapi mari saya ulang lagi, saudaraku. Yusuf itu adalah anak ke-11, seorang laki-laki tentunya. Dia anak ke-11. Dengan kata lain dia anak bungsu. Ayahnya bernama Yakub, katakan Yakub. Ibunya bernama Rahel. Ya, dia anak dari Bapak Yakub dan Rahel. Nah, Yusuf ini adalah anak kesayangan daripada Bapak Yakub, saudaraku. Nah, saudaraku, Yusuf ini bermimpi. Dia bermimpi apa, saudara? Yang pertama, Yusuf bermimpi ia dan keluarganya sedang mengikat berkas gandum. Tiba-tiba bangkitlah berkas gandum daripada Yusuf. Sedang berkas gandum yang lain mengelilingi dan sujud kepada berkas gandum daripada Yusuf ini. Yang kedua apa? Mimpinya, saudara. Dia bermimpi matahari, bulan, dan 11 bintang menyembah kepada Yusuf. Bagaimana sikap daripada saudara Yusuf mendengar apa yang Yusuf katakan dalam mimpinya? Di mimpinya, maksud saya, kepada kakak-kakaknya. Biasanya kalau ada orang mau naik itu benci. Mereka benci kepada Yusuf. Kenapa? Yusuf itu anak kesayangan ayahnya. Mereka nggak suka. Yang kedua apa? Kita baca yuk Kejadian 37 ayat 4. Kejadian 37 ayat 4. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Jadi kalau tidak ada bapaknya, saya yakin Yusuf dibenci sama kakak-kakaknya. Dan perkataan kakak-kakaknya itu tidak ramah kepada Yusuf. Dan bagaimana sikap saudara Yusuf? Yang kedua adalah iri. Iri kepada mimpi Yusuf. Lihat yuk, Kejadian 37 ayat 11. Kejadian 37 ayat 11. Kita baca bersama-sama yuk. 3-2 ya. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu di dalam hatinya. Hari-hari ini penyakit iri banyak, saudara. Tapi saya percaya yang hadir di sini dan di rumah adalah orang-orang yang tidak suka iri. Amen. Kalau ada orang yang diberkati, haleluya. Kalau ada orang yang beli mobil baru, puji Tuhan. Karena suatu saat nanti kita bisa naik tinggal duduk, nggak beli bensin. Ya kan? Jadi kalau ada orang yang diberkati, wah senang, saudara. Jangan ada iri, setiap kita berkatnya masing-masing. Amin. Kalau ada orang naik posisi, jangan iri. Ini yang terjadi kepada kakak-kakak daripada Yusuf. Benci dan iri, saudara. Saudara yang kekasih, bagaimana dengan saudara? Apakah hari-hari ini saudara di kantor sedang diiri, sedang dibenci dengan teman-teman sekantor? Ataukah hari-hari ini saudara sedang mengalami masalah dengan keluarga saudara? Dengan istri saudara, dengan suami saudara? Adakah tetangga hari-hari ini sedang merendahkan saudara? Tentu itu menyakitkan. Tapi dengar, rasa sakit yang kita terima itu persiapan Tuhan untuk menaikkan kita lebih lagi. Berikan tepuk tangan yuk bagi kita. Yesaya 49 ayat 15 sampai 16. Yesaya 49 ayat 15 sampai 16. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya?
sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukis engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Halo, nama saudara itu ada di tangan Tuhan. Ada amin. Nama saudara satu persatu yang setia kepada Tuhan ada di telapak tangannya. Dia mengukir nama saudara. Kalau mengukir itu bukan hanya menulis saudara. Kalau mengukir itu artinya mencongkel. Saya baru pulang dari Bali. Jadi kalau orang bikin pahatan itu harus dipahat gitu. Jadi nama saudara ada di dalam tangan Tuhan. Jangan khawatir, jangan takut. Hari-hari yang berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Terus saudara mungkin bertanya begini, kalau Tuhan mengukir nama saya di tangannya Bu, tapi kok masalah Tuhan belum jawab? Kok masih begini-begini saja? Saya sudah bertahun-tahun Bu, sudah rajin berdoa, rajin ibadah, tapi kenapa Bu kok masih begini-begini saja? Saya mau katakan, Tuhan juga gak senang saudara digertak oleh iblis. Tuhan juga gak senang. Tapi ada waktunya Tuhan, bukan waktu saudara dan saya. Dan waktunya itu selalu tepat, selalu indah saudara. Yang setuju sekali lagi, beri tepuk tangan bagi dia. Ya, yang pertama, kakak Yusuf, yang pertama saya mau katakan, bagaimana sikap-sikap saudara Yusuf? Dia benci diri. Lanjut apa? Yang pertama, yang terjadi pada Yusuf selanjutnya, kakak-kakaknya melucuti jubahnya. Jujur saudara, kalau saya baca tentang Yusuf ini, saya selalu nangis. Kalau saya baca Yusuf, saya selalu nangis gitu loh. Saya nggak bisa pendam gitu. Pernah satu kali saya baca tentang Yusuf ini, saya nangis sampai terkisah-kisah. Kejadian 37 ayat 23. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya. Mereka pun menanggalkan jubah Yusuf. Jubah maha indah yang dipakainya itu. Jubah itu menyatakan kasih bapaknya atas Yusuf loh saudara. Jubah yang Yusuf pakai itu menandakan kasih sayangnya kepada bapaknya kepada dia. Dan jubah itu adalah lambang integritas saudara. Jubah yang dipakai Yusuf itu ketika dilepaskan itu sama seperti menginjak-injak harga dirinya. Yusuf mengalami itu. Jubahnya dilepaskan. Bagaimana dengan saudara hari ini? Apakah mengalami seperti Yusuf? Coba saudara sedang dilepaskan. Harga diri saudara sedang diinjak-injak. Sungguh gak enak. Sangat gak enak. Dalam posisi seperti ini. Tapi tadi saya bilang, Tuhan itu mengukir nama saudara di telapak tangannya. Amen. Saudara tidak pernah dibiarkan sendiri. Amen. Ada tangan Tuhan beserta dengan saudara. Yang kedua, setelah dilucuti jubah daripada Yusuf, dari satu sumur ke sumur yang lain, Yusuf alami. Dan Tuhan diam. Hidup Yusuf tidak makin baik, saudara. Setelah dia dibuang ke dalam sumur, saudara, yang dalam. Dari anak kesayangan bapaknya. Saya percaya Yusuf pasti dimanja oleh bapaknya. Dibuang begitu saja sama kakak-kakaknya di sumur. Sumur itu berbicara tentang kegelapan. Dia sendirian di sana. Tidak saja sampai di situ, dia dijual sebagai budak. Di mana Tuhan? Di mana pembelaan Tuhan? Kenapa Yusuf diizinkan dari satu sumur ke sumur yang lebih buruk lagi? Memang enak jadi budak. Disuruh-suruh.
sudah berdoa dan dari tersungkur, dari menangis sampai apapun, tapi seakan Tuhan itu diam. Sehingga kita sering berkata, Tuhan Engkau di mana? Kembali ke Yusuf. Tuhan diam sama Yusuf. Dengar saudara, penekanan ini dengar. Sebelum Allah meninggikan saudara dan saya ulangi, sebelum Allah meninggikan saudara dan saya, seringkali kita harus masuk dalam pelatihan karakter. Ada amin. Semakin tinggi posisi yang Tuhan akan percayakan kepada saudara dan saya, maka semakin keras pelatihan yang harus kita terima. Jangan mau dapat posisi yang tinggi, jangan mau Tuhan mau tinggikan kita. Nggak ada pelatihan, ada pelatihan. Dan pelatihan itu keras. Saya sudah pernah masuk dalam pelatihannya Tuhan. 3 tahun. Tuhan itu seakan diam terhadap saya. Saya sudah berdoa, saya sudah menyembah, saya memuji Dia. Kok Tuhan tuh kayaknya makin jauh dari saya. Saudara, biasanya ketika kita ada di padang gurun, Tuhan tuh diam. Kalau semakin tinggi engkau mau, siap, semakin tinggi pelatihannya. Haleluya. Supaya apa sih? Supaya ada kerendahan hati dalam diri kita. Sampah-sampah yang ada dalam diri kita ini banyak. Tidak ada dusta di antara saudara dan saya. Sampah kebencian, sampah kemarahan, sampah ingin dihargai. Padahal mengikut Yesus itu kita sudah gak punya hak apa-apa. Itu Tuhan mau ambil dari diri kita. Supaya apa? Karakter kita sama seperti karakternya. Haleluya. Saudaraku, 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Tadi saya katakan, sebelum kita menerima segala sesuatu, kita masuk dalam pelatihan. Ketika saya di Bali bersama dengan Pak Abraham, saudara, kami dijamu oleh teman kami yang ada di Bali, makan bersama. Terus begitu pulang, tiba-tiba dompetnya Pak Abraham hilang. Kami tidak mempersoalkan soal uang yang ada di dalamnya. Di situ ada KTP, di situ ada SIM, ada kartu-kartu yang lain. Kalau urus itu agak memakan waktu. Karena sampah-sampah yang ada dalam diri saya sudah saya buang, saudara. Kalau dulu masih ada sampah dalam diri saya bisa ngomong, makanya kamu hati-hati. Ingat apa aja kalau pegang ini sebentar, HP lo ketinggalan sebentar, ini lo ketinggalan. Tapi karena sampah saya sudah saya buang, saya bilang sama Pak Abraham, tenang, Tuhan sedang bekerja. Ada amin. Kalau ini perempuan mulut dari Sabang sampai Merauke. Tapi karena sampah sudah diambil dalam hidup saya, tenang, Tuhan sedang bekerja. Pak Abraham telepon temannya langsung cari lagi di parkiran. Puji Tuhan. Namanya kan Pak Abraham itu kan aslinya, Abraham itu kan nama baptis. Aslinya Gansar Sugio Pranoto. Artinya lancar. Ditanya, yang dapetin security, namanya siapa? Langsung Pak Abraham Gansar Sugio Pranoto. Oh iya, dapat saudara.
Haleluya. Tidak ada yang hilang di dalamnya, termasuk uangnya. Tapi dikasih bonus sama temennya, duit lagi di amplop. Yuk berikan tepuk tangan yuk. Haleluya. Makanya ikut Tuhan itu sedep-sedep bagaimana gitu loh. Yang ketiga, sikap daripada Yusuf positif, membawanya melewati masa-masa sulit. Yusuf sadar dalam hidupnya banyak pilihan. Ketika dia dimasukkan ke dalam sumur, ketika dia dijual sebagai budak, naik tingkat sedikit aja di rumah Potifar, difitnah saudara, masuk lagi dalam penjara. Ini penjara 2 tahun. Tuhan tuh diem sama dia. Kalau saya tuh kepingin ceritanya Tuhan langsung bela, Tuhan langsung bela, Tuhan langsung bertindak, tapi enggak, Tuhan diam. Memang enak di penjara? Nggak enak saudara. Yusuf tuh nggak ada sakit hati terhadap saudara-saudaranya gara-gara dia aku ada di penjara. Awas ya, kalau aku keluar dari penjara, aku akan balas. Nggak ada dalam diri Yusuf. Hati Yusuf itu apa sih? Hati yang penuh dengan penerimaan. Dia terima, saudara. Dia terima semua. Makanya dikatakan Yusuf disertai Tuhan. Dia nggak pernah komplain sama Tuhan. Dia terima. Yusuf nggak pernah bilang sama Tuhan, kenapa harus aku Tuhan? Saya minta maaf. Di awal saya sudah bilang, kalau saya bawa tentang Yusuf pasti saya nangis. Saya minta maaf. Yusuf nggak pernah bilang begini, kenapa harus aku bukan yang lain? Yang lain hidupnya lebih parah dari saya. Kenapa mesti aku? Enggak, Yusuf nggak bilang begitu. Hatinya penuh dengan penerimaan. Di penjara ya. Hari ini, kalau engkau mengalami hal-hal di luar kendalimu, nerimo. Jangan marah sama Tuhan. Ya Tuhan, di tengah situasi yang tidak kita mengerti, katakan ya Tuhan, aku terima. Saudara, bila saudara hidup bersama dengan Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Pintu berkat, pintu kesempatan, pintu kesembuhan, pintu pemulihan selalu dibukakannya bagi saudara dan saya. Berikan kepercayaan. Maka Roh 3 ayat 7 berkata begini, apabila ia membuka tidak ada yang dapat menutup, apabila ia menutup tidak ada yang dapat membuka. Saudaraku, tetap teguh walaupun badai besar menghantam hidup saudara dan saya. Buah dari keteguhan Yusuf apa? Buah dari penerima dari Yusuf itu apa? Allah membuat segala sesuatu yang dilakukan Yusuf berhasil. Haleluya. Allah membuat Yusuf menjadi kesayangan kepala penjara. Dan ending yang luar biasa, Yusuf diangkat sebagai orang kedua dari bangsa Mesir. Termasuk dia dapat istri yang cantik dari Firaun. Saya juga teringat Daud. Dia juga mengalami masalah yang berat dalam hidupnya. Dia berhadapan dengan orang fasik yang melakukan kejahatan dalam hidupnya. Sehingga dia juga merasa bahwa dia merasa sebagai orang yang turun ke dalam liang kubur. Saking beratnya, saudara. Dan Daud berkata demikian, dengarlah sudah, ia tetap bohong. Saya
ulangi lagi. Mungkin engkau sudah mengangkat tanganmu kepada Tuhan, tapi Tuhan diam. Tetap mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan, saudara. Anda berserah penuh kepada. Ada satu lagu. Jika Tuhan diam, jangan berhenti untuk tetap berharap kepada Tuhan. Amin. Ada seorang tentara Amerika. Dia mengalami sesuatu yang tidak enak ketika dia pulang dari medan perang. Rupanya dia kena bom, puji Tuhan dia masih tetap hidup. Tangannya nggak ada, kakinya nggak ada, matanya buta, saudara. Dia tidak dapat bisa melihat. Tapi dia punya kerinduan untuk membaca firman Tuhan. Dia memanggil guru yang mengerti huruf Braille. Mata buta, tangan nggak ada, kaki nggak ada. Dia berharap dia punya bibir untuk bisa baca huruf Braille. Pertama guru ini merasa gimana ya, bagaimana saya nggak pernah ngajarin orang dengan membaca dengan bibir, biasa dengan tangan. Dicoba saudara, tentara Amerika ini mencoba membaca firman dengan bibirnya, huruf Braille firman Tuhan dengan bibirnya. Rupanya saraf bibirnya pun sudah rusak. Tapi dia punya tetap kerinduan untuk membaca firman, karena dia tahu dia tidak akan pernah kuat kalau dia tidak baca firman. Apa yang terjadi? Dia gunakan lidahnya untuk belajar bahasa Braille, tulisan Braille. Saudara, dia pakai lidahnya. Dan dia sudah membaca firman Tuhan dari awal sampai akhir 4 kali. Saudara dan saya lengkap, mata bisa melihat. Ada tangan 2, lengkap dengan 10 jarinya. Kaki ada. Sudahkah kita membaca firman Tuhan? Dari Kejadian sampai Wahyu. Halo. Saudara, jangan putus asa. Ketika Tuhan diam dalam hidup, cari dia terus. Baca firman-Nya. Berikan pengharapanmu hanya di dalam dia. Kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap
dan iman terus bertumbuh, makin hari makin dewasa. Haleluya. Tetap setia pada Tuhan ya. Amin. Ada amin. Amin.